Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita sharing mengenai material FSC sama material PFC, apa bedanya? Dan apakah bisa dicampur? Nah, di konteks sertifikasi FSC, perusahaan kadang bingung, apakah material PFC bisa dipakai untuk produk jadi FSC. Jadi di konteks sertifikasi ini untuk produk yang akan diklaim sebagai FSC certified, maka semua bahan baku itu harus bersertifikat FSC. Nah, tidak boleh bahan baku non FSC itu dimasukkan ke dalam proses FSC, termasuk bahan baku yang bersertifikat PFC. Nah, di sini apa artinya? Jika Bapak Ibu mau bikin bahan baku FSC certified, non-FSC, dan juga PFC, jika Bapak Ibu sekalian adalah sertifikat FSC, maka yang dipakai hanya bahan baku yang bersertifikat FSC saja. Sementara bahan baku yang bersertifikat non-FSC ataupun bersertifikat PFC itu tidak bisa dipakai. Jika misalnya non-PFC dan PFC certified masuk ke dalam proses produksi FSC produk, maka di endingnya atau finish good-nya itu tidak bisa diklaim sebagai bahan baku bersertifikat FSC. Nah, di sini akan terlihat bahwa semua dari A sampai Z bahan bakunya itu harus bersertifikat FSC only. Baik FSC 100%, FSC mix, FSC recycle, atau FSC control wood. Jadi tidak boleh non-certified maupun PF certified masuk ke dalam proses FSC. Namun di sisi lain, di skema PFC, misal Bapak Ibu punya sertifikat PFC, maka bisa bahan baku itu berasal dari bahan baku bersertifikat PFC, bahan baku non-certified, dan bahan baku FSC. Nah, ini sedikit unik. Di sisi lain FSC harus semuanya FSC, tapi di sisi lain PFC ini bisa menerima bahan baku yang kategori non-certified ataupun bahan baku bersertifikat FSC. Namun di dalam konteks skema PFC, jika bahan baku adalah non-certified dan FSC, maka dia akan menjadi sebuah bahan baku yang kategori NCON. NCON itu tidak NCON bahan, N-control bahan, controlled material. Artinya apa? Jika Bapak Ibu adalah pemegang sertifikat PFC ya, maka bahan baku PFC bisa masuk. Bahan baku yang non PFC ini ada dua, ya FSC certified dan non certified. Ya. Nah, mereka ini harus dilakukan, dua ini harus dilakukan namanya due diligence karena dikategorikan sebagai end control wood. Jadi dilakukan dulu diligence, mitigasi dan risk assessment. Jika di dalam konteks due diligence dianggap sebagai risiko yang rendah, maka FSC sama non-certified itu bisa dipakai. Tetapi secara umum, boleh dikatakan bahwa bahan baku bersertifikat FSC ini risikonya rendah di konteks Bapak Ibu menggunakan sertifikat PFC. Maka tinggal bahan baku yang non-certified ini harus benar-benar dilakukan DDS, mulai dari gathering information, assessment, sama mitigation risk. Jadi harus dilakukan. Jadi di sini akan sedikit beda ya konteksnya skema sertifikasi FSC sama skema sertifikasi PFC di dalam konteks penerimaan bahan bakunya dan bagaimana menjustifikasi setiap bahan baku yang akan digunakan baik FSC maupun PFC. Jadi kesimpulannya bahwa di dalam konteks sertifikasi FSC, semua bahan baku harus bersertifikat FSC baik 100%,
FSC mix, FSC recycle, ataupun FSC control wood. Namun di dalam konteks Bapak Ibu adalah bersertifikat PEFC, maka bahan baku bisa masuk adalah PEFC certified, ya. Kemudian non certified juga bisa, FSC pun bisa, dengan catatan yang non certified sama FSC ini dilakukan namanya due diligence yang meliputi daripada gather information, reaction sama mitigation. Dan namun di dalam konteksnya PFC untuk FSC ini lebih low risk, jadi lebih mudah untuk melakukan DDE, sementara yang non certified ini harus hati-hati, informasinya benar, spesies, negara terbang, perdagangannya bagaimana, risikonya bagaimana, apakah melanggar hukum atau tidak. Nah, ini harus sebagai tantangan untuk bahan baku yang non sertifikat, yang kategori di PFC atau control wood. Ya, itu aja sekilas bagaimana menyikapi sebuah bahan yang berbeda pada skema yang berbeda. Ya, itu aja dari saya mengenai perbedaan bahan baku yang inputnya untuk sebuah skema. Terima kasih, salam lestari.